Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Lancar puasanya hari ini? Lancar. Ya, mudah-mudahan ya kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praktik coaching, di mana saya bertindak sebagai observer dan Pak Hairudin sebagai coach dan Ibu Jumriani sebagai coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa di dalam proses coaching sebentar perlu diperhatikan yang pertama adalah kompetensi yang di coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, itu diperhatikan bahwa di dalam proses itu ketiga kompetensi itu ada. Kemudian selain itu proses coaching sebentar juga menggunakan alur cerita. Jadi bagaimana menentukan tujuannya, kemudian identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Saya kira seperti itu, Pak. Jadi untuk selanjutnya kita persilakan kepada Pak Hairudin dan Ibu Jumriani untuk melakukan praktik coaching. Saya persilakan, Pak. Assalamualaikum Bu Jum. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Ya, ini semangat puasanya. Insya Allah Pak, ini sudah siang Pak, tapi masih insya Allah semangat. Ya, mudah-mudahan ya semangat selalu dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat. Amin. Baik Mbak Bu Jum, kira-kira nih apa agenda percakapan kita hari ini? Begini Pak, saya ini sebagai di sekolah ini, saya sebagai pengelakasih kurikulum dan sebagai guru senior sebagai sekolah, sehingga saya dipercayakan untuk salah satu penilai kinerja guru di sekolah. Atau jadi salah satu kegiatan saya itu harus supervisi akademik sama guru-guru di bawah binaan saya di penilaian kinerja guru ini. Seperti itu Pak. Oh jadi begitu ya Pak? Iya. Jadi Ibu Jum, kira-kira apa harapan Ibu dari percakapan ini? Harapan saya tentunya Pak, ada solusi yang saya dapatkan dari masalah saya yang masalah saya ini Pak. Mudah-mudahan ya Bu, sebentar tercerahkan masalahnya. Nah, Bu Jum, kira-kira situasi sekarang ini seperti apa di sekolahnya Ibu? Jadi di sekolah itu kalau supervisi akademik itu Pak, sebenarnya tidak terlalu berjalan dengan maksimal. Kan harusnya itu supervisi akademik dalam satu semester itu kan harusnya 3 kali, ya, mulai dari administrasinya dulu, baru proses demonstrasinya itu prosesnya baru penilaiannya baru terus tindak lanjutnya. Sekarang itu saya lihat tidak berjalan dengan baik di situ Pak. Sekarang belum berjalan dengan baik ini kegiatan di sekolah. Nah, saya sebagai ketua tim penilai kinerja guru ini belum bisa maksimal karena ternyata arahan-arahan dari kepala sekolah juga tidak maksimal. Itu kayaknya penyebabnya Pak, sehingga tidak berjalan ini dengan baik supervisi akademik ini. Oh jadi begitu ya Bu? Oh jadi saya konfirmasi ulang ya Bu. Iya. Jadi masalah Ibu Jum ini supervisi tidak berjalan secara maksimal. Iya, betul. Prosesnya tidak berjalan yang seharusnya 3 kali per semester itu tidak berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Kira-kira apa yang mempengaruhi sehingga tidak berjalan secara maksimal Bu? Sebenarnya yang pertama yang mempengaruhi adalah kesadaran diri mungkin dari teman-teman tim penilai kinerja guru ini yang kurang.
Nah, karena apa ya? Kalau kesadaran dirinya bagus, maksudnya bahwa ini ada tanggung jawab yang diberikan, harus dilakukan karena ini menyangkut adalah peningkatan kompetensi kita di sekolah, maka pasti ini semua berjalan dengan baik. Ya, kegiatan supervisi akademik ini akan berjalan dengan baik. Itu tadi, karena mungkin kesadaran diri kami, karena ada 3 orang itu tim penilai, 4 orang itu di sekolah, itu kayaknya yang tidak ada di sekolah kesadaran dirinya tentang tanggung jawab yang diberikan ini. Oh gitu ya. Jadi tadi disampaikan bahwa di sekolah itu faktor yang mempengaruhi itu adalah kurangnya kesadaran diri yang dari tim penilai kinerja guru. Iya, betul. Nah, kira-kira ibu sendiri menginginkan situasi yang seperti apa ini supaya berjalan supervisi dengan baik? Kalau situasinya saya mau idealnya bagaimana sebenarnya itu supervisi akademik berjalan dengan baik, gitu. Berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Ya, jadi kan supervisi akademik ini Pak tujuannya adalah bagaimana seorang guru itu bisa meningkatkan kompetensi dirinya. Ya, jadi nah dengan supervisi akademik ini bisa kita pastikan bagaimana pembelajaran itu berjalan dengan baik. Ya, bagaimana kompetensi guru itu bisa meningkat setelah adanya supervisi akademik ini. Nah sekarang ini Pak itu kendala belum berjalan dengan baik begitu. Jadi saya ingin situasinya adalah supervisi akademik itu idealnya adalah meningkatkan kompetensi guru, memastikan pembelajaran berpihak kepada guru. Iya. Baik Bu Jum. Setelah Ibu lihat kondisi sekolah Ibu sendiri, kira-kira menurut Ibu skala apa nih? Yang keberapa kira-kira dari kinerja teman-teman di sekolahnya? Oh, jadi kalau mau dikasih skala 1 sampai 10 ini Pak kayaknya masih rendah sekali, mungkin ada di 50%. 50%. Wah. Saking rendahnya ini Pak kalau di supervisi akademik, memang sangat luar biasa, memang sangat memprihatinkan. Makanya saya ingin bagaimana solusinya ini Pak. Iya, tadi Mbak Ibu tadi sudah sampaikan tadi bahwa idealnya itu Ibu menginginkan supaya supervisi berjalan dengan sesuai aturan yang ada. Ya. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang bisa dilakukan terkhusus untuk pribadi Ibu supaya bisa terwujud harapan itu, idealnya itu tadi? Jadi yang pastinya yang pertama itu Pak yang perlu dilakukan itu di sekolah itu adalah pengambil kebijakan sebagai tertinggi itu di sekolah, itu kepala sekolah itu harus memberikan contoh yang baik, karena dia kan sebenarnya yang harus melakukan supervisi akademik ini. Tugas tambahannya cuma kita sebagai dosen diberikan amanah untuk bisa melakukan supervisi akademik ini. Jadi mungkin yang pertama yang untuk bisa meningkatkan Pak ini supaya dari skala 5 tadi ini bisa menjadi kembali sampai 8 misalnya bisa saya lakukan. Yang dilakukan adalah pertama adalah program kerja kepala sekolah yang harus terorganisir dengan baik, dan program kerja wakasek kurikulum juga harus sejalan dengan program kerja kepala sekolah seperti itu. Jadi ada evaluasi, dan ada evaluasi nantinya sejauh mana kegiatan supervisi akademik ini sudah berjalan. Oh, menarik sekali. Ya. Ibu harapannya di yang ke-8 ya? Iya, yang ke-8. Nah, kira-kira dari Ibu yang katakan tadi itu untuk mencapai angka 8 itu kira-kira hambatannya apa saja itu untuk mencapai? Mulai dari pengambilan kebijakan, bagaimana tim PKB, tim PKB sendiri punya amanah dan tugas, terus program kerja berjalan dengan baik, dan terpenting evaluasi atau refleksi dari kinerja mereka. Nah, untuk mencapai itu kira-kira hambatannya apa itu? Hambatannya memang terkadang dari pola pikir tim kinerja guru itu sendiri yang berpikir bahwa ini tim kinerja guru ini tidak terlalu dipakai untuk apa sebenarnya, ya? Apa nanti akhirnya ini di tim kinerja guru, karena kalau
nilai-nilai guru itu misalnya setelah di supervisi ini diistirahatkan berapa dikasih. Seperti itu yang menjadi hambatan kan dari saya sebagai tim penilai ini. Terus rekan-rekan guru juga yang mau supervisi akademik juga susah diberikan pemahaman bahwa supervisi akademik itu sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dirinya sendiri sebenarnya. Nah, kalau dari ini saya lihat ada 1 sampai 4 ini ya yang bisa dilakukan untuk mencapai posisi ideal. Iya. Tentu kan ini 4 ini banyak berujung. Iya. Apa kira-kira prioritas yang utama dulu yang mau dijalankan supaya supervisi akademik berjalan dengan baik? Jadi yang pertama adalah program kerja penilaian kinerja guru ini harus terorganisasi dengan baik, mulai dari jadwalnya, jadwal supervisinya harus ada, terus kapan jadwal supervisi akademiknya, mulai administrasinya kapan, terus pada proses belajarnya di kelas kapan melaksanakan supervisinya, dan supervisi penilaian pembelajarannya kapan. Nah setelah itu kita duduk bersama membahas hal-hal yang perlu yang masih kurang nih dari guru yang telah supervisi tadi ya. Nah, kira-kira untuk meningkatkan kompetensi ini kira-kira kita mau apakan. Jadi tidak lanjutnya harus ada. Jadi tidak lanjutnya itu bisa berupa pelatihan peningkatan kompetensi guru, bagaimana guru bisa merancang pembelajaran dengan teman. Ya, seperti itu. Oh menarik ini. Jadi program kerja yang harus dilaksanakan dengan baik ya, konsisten di situ ya. Tapi mungkin kira-kira nih yang lebih mana yang kira-kira menurut ini lebih apa ya, pengambilan kebijakan kepala sekolah atau program kerja ini? Yang berpaskan ya program kerja dulu ya. Iya jelasnya kebijakan itu dulu kepala sekolah. Dia kan pengambil seiring ya. Iya. Setelah kebijakan baru program kerjanya. Nah kan yang pastinya kepala sekolah itu pasti mensupport semua kegiatan-kegiatan yang nilai positif di sekolah. Jadi otomatis harus ini program kerja ya, tim penilaian kerja ini yang memang harus betul-betul didukung. Kira-kira yang tujuan ini kan tadi sudah ini ada solusi yang didapatkan. Kira-kira kapan direncanakan ini program kerjanya, kemudian kumpul sama teman-teman bagaimana menganalisis program kita selama ini. Jadi karena ini terkait dengan supervisi akademik ini Pak, yang setiap semester 3 ini kan sudah melewati dari sudah Maret sekarang, sudah Maret berarti harusnya ini sudah masuk di proses begitu. Tapi kan tidak ada kata terlambat. Insyaallah minggu depan mungkin saya sudah bisa bincang-bincang sama semua rekan-rekan tim penilai guru sebagaimana program kerja ini kita bisa berjalan dengan. Wah luar biasa ini. Iya. Dari sesi pembicaraan kita ini mungkin dari awal ini sampai terakhir kira-kira apa yang bisa disimpulkan di percakapan kita hari ini? Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi setelah saya agak bingung tadi bagaimana ya supaya supervisi akademik ini bisa berjalan dengan baik di sekolah. Jadi sekarang saya dapat solusinya nih, harus ada program kerja yang memang dilaksanakan dengan baik. Jadi yang sebelumnya itu harus ada kebijakan kepala sekolah dulu. Bagaimana tentang penilaian kinerja guru ini supaya bisa berjalan dengan baik. Apa yang harus dilakukan itu adalah bagaimana merencanakan supervisi dengan baik. Yang pertama adalah menentukan jadwalnya dulu, jadwal secara berkala. Jadi bagaimana jadwalnya itu ada pada saat kapan pelaksanaan supervisi akademik administrasinya, kapan proses pembelajarannya, dan kapan administrasi penilaiannya. Nah setelah itu baru kita ada tindakan untuk bisa meningkatkan kompetensi guru yang telah disupervisi ini, yang mana yang kurang dan yang mana yang perlu ditingkatkan. Wah mantap ini, saya tunggu ini kegiatannya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya ada waktu lagi, dan saya sangat terima kasih sudah di sini untuk berbagi informasi masalahnya. Saya juga ada masukan nih saya pribadi, ternyata wah luar biasa. Mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya ada waktunya dan kita berbagi kembali. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Harudin dan Ibu Jun
coachingnya saya amati dari awal sampai akhir alhamdulillah luar biasa Pak. Saya melihat dari kompetensi di coaching masuk semua. Artinya kehadiran penuh saya amati bahwa konsentrasi itu terjaga dengan baik. Kemudian mendengarkan aktif bagaimana coach mendengarkan secara aktif dari apa yang disampaikan oleh coach, dan dari hal itulah kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menggali potensi. Dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Itu sudah masuk semua. Begitupun dengan alur percakapannya tadi, tujuannya identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini masuk semua. Nah, sebelumnya saya mau bertanya sama Pak Hairudin sebagai coach. Artinya di dalam proses coaching tadi, menurut Bapak yang sudah baik menurut Bapak itu yang bagaimana, dan yang mana yang masih perlu ditingkatkan? Ya, terima kasih Pak. Jadi menurut saya berjalan baik proses coaching tadi, saya sudah berusaha menemukan masalah dari coaching, kemudian saya berusaha menggali potensi coaching hingga bisa selesai. Bagi yang menurut saya karena terlalu cepat, mungkin kata-katanya juga ini ya lambat, sehingga mungkin untuk lagu itu bicara percakapan keren. Oh iya, seperti itu Pak. Ya, artinya yang menurut Bapak sudah baik, saya kira kita sepakat semua bahwa bagaimana menciptakan kehadiran penuh mendengarkan baik. Kemudian yang masih perlu diperbaiki dalam proses komunikasi seperti yang Bapak bahas. Saya kira seperti itu. Nanti kita hari ini kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.